Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Mutia, praktikum dari kelas A kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang pencucian dan sterilisasi alat. Sebelum itu saya akan menjelaskan, steril adalah suatu keadaan di mana suatu zat bebas dari mikroba, baik patogen maupun non-patogen. Sedangkan sterilisasi adalah suatu proses untuk membunuh semua dasar Renix yang ada, sehingga jika ditumbuhkan dalam suatu medium, dasar Renix tersebut tidak dapat berkembang biak. Sterilisasi juga harus dapat membunuh dasar Renix yang paling tahan panas, yaitu spora bakteri. Menurut Farmakopedia 4, cara sterilisasi dibagi 6, yaitu pertama sterilisasi uap, yang kedua sterilisasi gas, yang ketiga sterilisasi panas dingin, yang keempat sterilisasi dengan radiasi ion, yang kelima sterilisasi dengan penyaringan, dan terakhir adalah sterilisasi dengan aseptik. Untuk alat-alat gelas, sterilisasi yang dilakukan yaitu pertama dicuci dengan HCl encer, lalu direndam dalam larutan deterjen dan Na2CO3 0,1%, lalu dididihkan di dalam air panas, kemudian dibilas menggunakan aquades. Untuk alat-alat logam, yang pertama yaitu dididihkan di dalam larutan deterjen 1%, lalu direndam di dalam larutan Na2CO3 5%, lalu dididihkan di dalam air panas dan dibilas menggunakan aquades. Untuk alat-alat berbahan karet, perilakunya sama seperti alat-alat gelas, namun bedanya HCl yang digunakan adalah HRI 2% dan terakhir dibilas menggunakan etanol atau alkohol 70%. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novan Dwitama dari kelas praktikum A kelompok 4 akan menjelaskan tentang pencucian alat-alat steril dan sterilisasi. Pencucian alat-alat steril dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pencucian alat-alat dengan berbahan gelas, kemudian berbahan karet, dan terakhir berbahan aluminium atau logam. Proses pertama dilakukan pencucian dengan HCl encer. HCl encer bertujuan untuk melarutkan suasana asam dan menetralkan suasana basa. Dari ketiga jenis bahan alat tersebut, yang tidak dilakukan pencucian dengan HCl encer adalah dengan bahan logam, karena jika ditambahkan dengan HCl pada logam, maka logam akan mengalami korosif. Setelah itu, dilakukan perendaman dengan deterjen 1% dan natrium karbonat. Deterjen 1% yang dipakai yaitu tipol, dan tipol berfungsi sebagai desinfektan, sedangkan natrium karbonat memiliki daya hancur endospora dengan baik. Kemudian, dilakukan pemanasan dengan air panas selama 10 menit dan dilakukan pembilasan dengan aquades. Setelah dilakukan pencucian, maka dilakukan pengeringan. Alat-alat yang tahan panas maka akan dikeringkan dengan oven dengan suhu 100-105 derajat Celcius. Sedangkan alat-alat yang tidak tahan panas maka dilap saja dengan tisu. Setelah dilakukan pengeringan, maka dilakukan pembungkusan. Alat-alat yang akan disterilkan dengan panas kering maka dibungkus dengan aluminium foil. Kenapa aluminium foil? Karena aluminium foil memiliki sifat penghantar panas dengan baik. Alat-alat yang disterilkan dengan panas basa atau dengan autoclave maka dibungkus dengan kertas kopi. Mengapa? Karena kertas kopi memiliki pori-pori lebih besar daripada aluminium sehingga dapat ditembus dengan uap panas. Alat-alat yang bermulut maka harus disumbat dengan kapas atau jenisnya agar dapat memaksimalkan sterilisasi pada bagian luar maupun pada bagian dalam alat tersebut. Untuk sterilisasi dengan panas basa atau dengan autoclave dilakukan dengan suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm selama 15 menit. Sedangkan untuk sterilisasi dengan panas kering atau oven dilakukan dengan suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah dilakukannya sterilisasi, baik itu menggunakan autoclave maupun oven, kemudian alat-alat dilap dengan WFI steril. Maka selesailah proses sterilisasi. Terima kasih. Alat dan wadah yang akan disterilisasi harus disortir. Pencucian alat gelas, isi bak dengan air dan larutan tepol secukupnya. Masukkan dan rendam alat tersebut. Sikat menggunakan sikat keras. Bilas dengan aquades bebas pirogen dan masukkan ke dalam oven untuk proses pengeringan. Pencucian karet. Karet
direndam dengan larutan HCl 2% selama 2 hari. Direndam lagi menggunakan tepol 1% dan Na karbonat 0,5% selama 1 hari. Didihkan karet dalam larutan tepol dan natrium karbonat selama 15 menit. Dan rendam karet di dalam aquades dan autoclave dengan suhu 110 derajat selama 20 menit. Ulangi prosesnya hingga mendapatkan air yang jernih. Bilas karet dengan menggunakan alkohol 90% dan lakukan pengeringan dengan menggunakan oven. Pencucian aluminium. Masukkan air ke dalam beker gelas yang ditambahkan dengan tepol. Masukkan aluminium di dalam beker gelas dan direndam dan dididihkan selama 10 menit dan dididihkan dengan natrium karbonat selama 5 menit dan disiram dengan air panas. Selanjutnya didihkan dengan air yang dimasukkan ke dalam didihkan air selama 15 menit dan dibilas sebanyak 3 kali sampai mendapatkan hasil yang jernih. Letakkan dalam lempeng dan masukkan ke dalam oven untuk dilakukan pengeringan. Pengeringan alat steril sebelum dimasukkan ke dalam autoclave ataupun oven, alat sebaiknya dibungkus terlebih dahulu menggunakan kertas kopi, perkamen ataupun aluminium foil dan dirangkap 2. Sterilisasi panas kering yang dilakukan dengan oven dengan suhu 180 derajat selama 30 menit. Sedangkan sterilisasi panas basah dengan menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat selama 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Endriati dari kelas A 2018, praktikan Tekfar Steril kelompok 4. Akan menjelaskan mengenai pencucian dan sterilisasi alat dan bahan pengemas. Steril adalah keadaan di mana suatu bahan atau zat terbebas dari mikroorganisme baik yang patogen maupun non-patogen. Sedangkan sediaan steril sendiri adalah bentuk sediaan terbagi-bagi yang terbebas dari mikroorganisme atau disebut juga dengan steril. Oleh sebab itu sangat penting untuk menjaga kualitas suatu sediaan steril agar tetap terjaga sterilitasnya. Maka dari itu kita akan belajar mengenai pencucian dan sterilisasi alat dan bahan pengemas. Pencucian alat dan bahan pengemas dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah pencucian alat gelas, yang kedua pencucian alat logam atau aluminium, dan yang ketiga pencucian alat karet. Untuk alat gelas pertama dicuci dengan HCl encer, kemudian direndam dalam larutan deterjen 1% atau bisa menggunakan tepol, ditambah dengan natrium karbonat 0,1% selama 15 menit. Selanjutnya dimasukkan ke dalam air panas mendidih selama 15 menit. Apabila larutan ini dapat sudah jernih, maka bisa dilanjutkan ke proses pengeringan. Tapi apabila masih kotor, maka harus diulangi proses pencucian tersebut hingga dapatkan larutan cuci yang sudah jernih. Setelah larutan jernih, barulah dibilas dengan aquades dan dilanjutkan ke proses pengeringan. Yang kedua, alat logam dilakukan pencucian dengan deterjen 1% selama 10 menit, kemudian direndam dalam natrium karbonat 5% selama 5 menit, lalu direndam dalam didihan air selama 15 menit. Apabila sudah dapatkan larutan yang jernih, barulah dibilas dengan aquades, kemudian dilanjutkan ke proses pengeringan. Selanjutnya untuk alat plastik atau karet. Yang pertama, alat direndam dalam HCl 2% selama 2 hari, selanjutnya direndam dalam larutan deterjen 1% ditambah dengan natrium karbonat 0,1% selama 15 menit. Apabila larutannya sudah jernih, maka bisa dilanjutkan ke proses pengeringan. Tetapi apabila masih kotor, maka harus diulangi proses pencucian dari awal. Barulah setelahnya dibilas dengan aquades. Kemudian selanjutnya didihkan dalam air panas selama 15 menit, lalu rendam dengan etanol 70% selama 10 menit. Apabila sudah jernih, dapat dilanjutkan ke proses pengeringan. Kemudian untuk proses pengeringannya sendiri ada menggunakan oven untuk alat-alat yang tahan terhadap panas, sedangkan untuk yang tidak tahan panas cukup dikeringkan dengan dilap dengan tisu. Selanjutnya proses pengeringan untuk alat yang tahan panas dikeringkan dengan oven suhu 100 derajat Celcius hingga 105 derajat Celcius selama 10 menit, sedangkan untuk yang tidak tahan panas cukup dilap dengan tisu. Setelah kering dilanjutkan dengan proses pembungkusan sebelum sterilisasi. Secara umum, metode sterilisasi terbagi atas 2, yaitu panas kering dengan menggunakan oven dan yang kedua adalah panas basah dengan menggunakan autoclave. Untuk alat yang menggunakan oven, maka alat dibungkus dengan aluminium foil sebanyak 2 lapisan dan juga untuk alat yang memiliki mulut disumbat dengan kapas pada mulut gelas. Sedangkan untuk alat yang disterilisasi dengan autoclave dibungkus dengan kertas perkamen atau kertas kopi karena kertas ini dapat menyerap uap air yang keluar saat proses sterilisasi. Proses sterilisasi dengan cara panas kering menggunakan oven dilakukan selama 30 menit pada suhu 160-180 derajat Celcius. Sedangkan untuk proses sterilisasi dengan panas basah menggunakan autoclave dilakukan selama 15 menit pada tekanan 15 PSI dengan suhu 121 derajat Celcius. Suatu benda atau objek yang steril memiliki nilai steril assurance level kecil dari 10⁻⁶.